Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas materi baru yaitu getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan KD 3.11 yaitu menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Nah, yang pertama kita pelajari dulu apa sih getaran itu. Getaran adalah gerakan bolak-balik secara berkala melalui titik keseimbangan. Nah, titik keseimbangan sendiri adalah titik di mana simpangan benda sama dengan nol. Nah, kita deskripsikan. Nah, di sini adalah titik keseimbangan. Nah, getaran ini ada bandul ABC ya. Satu getaran itu dari A sini ke B, C, B kembali ke A, ini dihitung 1. Kalau hanya A sampai ke B ini 1/4, A, B, C ini setengah, A, B, C, B ini 3/4, A, B, C, B, A baru 1. Sama juga seperti yang contoh di bawah ini ya. Ini keterangan lebih lanjut. Nah, di sini ada panjang talinya, ada titik keseimbangannya di C sini ya. Terus satu getaran tadi sudah kita bahas. Terus ada simpangan getar dan amplitudo. Kalau amplitudo itu nanti dari C ke A atau C ke E, ini amplitudo. Nah, ini bandul sederhana seperti ini bisa kalian praktikkan di rumah. Selanjutnya ada frekuensi dan periode getaran. Frekuensi getaran itu adalah jumlah getaran yang dilakukan dalam satu detik. Satuan dari frekuensi atau F itu adalah Hertz. Nah, kalau periode getaran itu waktu yang ditempuh untuk menempuh satu kali getaran atau T besar. Di sini biasa menghafal rumusnya. Kalau yang ini titin, T besar atau periode sama dengan T waktu, ini harus dalam sekon atau detik dibagi N atau banyaknya getaran. Terus yang untuk mencari frekuensi itu kvanta. F itu frekuensi sama dengan N, jumlah getaran per T waktunya. Terus ini ada T, periode sama dengan 1/F. Atau frekuensi sama dengan 1/periode. Contoh soalnya seperti ini. Sebuah selingki membentuk 15 gelombang selama 5 detik. Hitunglah frekuensi gelombang dan periode gelombang. Coba kita lihat, diketahui 15 gelombang itu adalah N atau banyaknya gelombang. Terus T-nya 5 detik. Oh, ini sudah dalam detik, jadi kita tidak usah merubahnya. Kecuali kalau sini dalam menit, kalikan 60 atau dalam jam, kalikan 3600. Yang ditanya frekuensi atau F dan periode atau T. Sangat mudah sekali. Kvanta ya, F sama dengan N per T. 15 dibagi 5, ketemunya 3 Hz. Yang B untuk periode T besar sama dengan T kecil per N. 5 dibagi 15 sama dengan 0,33 sekon. Selanjutnya gelombang. Gelombang itu adalah getaran yang merambat pada satu medium. Menurut jenisnya, energinya, ini gelombang dibagi menjadi 2. Ada gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Kalau gelombang mekanik itu rambatannya memerlukan medium. Contohnya gelombang tali, gelombang air, gelombang bunyi. Gelombang mekanik terjadi karena adanya getaran. Medium atau media perantaranya bisa dari benda cair, padat, atau gas. Ini dapat kita lihat dengan mata telanjang. Yang kedua, gelombang elektromagnetik itu tanpa medium atau zat perantara. Contohnya gelombang cahaya, gelombang radio, dan sinar ultraviolet. Terjadi karena perubahan medan magnet dan medan listrik. Menurut arah rambatnya, jenis gelombang dibagi menjadi 2. Ini pernah kita pelajari di SD ya. Yang pertama adalah gelombang transversal. Arah rambatnya ingat tegak lurus terhadap arah getarannya. Contohnya gelombang permukaan air, gelombang tali, dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua, gelombang
longitudinal. Nih, itu arah rambutnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya gelombang dalam air, gelombang bunyi, dan gelombang selingkih. Nah, di sini ada pembahasan yang lebih spesifik lagi tentang perbedaan gelombang transversal dan longitudinal. Untuk gelombang transversal, yang ini ya, yang bawah dulu, terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, satu gelombang itu tadi, ini satu bukit, satu lembah, ini baru dinamakan satu gelombang. Panjang gelombang adalah jarak yang ditempuh gelombang dalam satu periode. Ini panjang gelombangnya nanti. Untuk gelombang longitudinal itu terdiri dari rapatan dan renggangan. Nah, satu gelombang itu terdiri dari satu rapatan dan satu renggangan. Nah, ini satu gelombang. Panjang gelombangnya sama ya. Untuk mencari gelombang cepat lambat gelombang, rumusnya V sama dengan ini ya, lambda kali F, panjang gelombang kali frekuensi gelombang. Terus ini tadi sudah di rumus awal, F sama dengan 1 per periode atau periode sama dengan 1 per F. Ciri-ciri dari gelombang: yang pertama memiliki frekuensi, yang kedua memiliki periode, yang ketiga memiliki kecepatan gelombang. Terus untuk sifat gelombang sendiri dapat dipantulkan atau direfleksikan jika menyentuh dinding penghalang, dapat berinterferensi atau berbatu jika dua gelombang disatukan, dapat dibiaskan atau didefraksikan, dapat dilenturkan bila melalui celah sempit. Kita beralih ke bunyi. Untuk syarat terjadinya bunyi ada 3. Yang pertama tentunya ada sumber bunyinya dong. Yang kedua ada medium perantara. Yang ketiga ada penerima atau telinga yang mendengar. Untuk sifat dari bunyi ada 5. Yang pertama merupakan hasil dari getaran. Yang kedua memerlukan zat perantara untuk merambat ya. Yang ketiga dapat merambat dalam zat padat, cair maupun gas. Lalu tinggi rendahnya bunyi itu ditentukan dengan frekuensi. Jika frekuensinya tinggi, otomatis bunyi yang dihasilkan akan tinggi, seperti saat kalian berteriak dan berbicara dengan nada biasa. Yang terakhir, keras lemahnya bunyi ditentukan oleh amplitudenya. Berdasarkan frekuensinya, jenis bunyi dibagi menjadi 3. Yuk kita ingat kembali. Yang pertama bunyi infrasonik. Itu tidak bisa didengar oleh telinga manusia karena frekuensinya kurang dari 20 Hz. Ya, contohnya untuk mendeteksi getaran dari pergerakan lempeng bunyi, pemanfaatannya. Terus ada bunyi audiosonik, itu adalah bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia, jangkauannya, karena frekuensinya berkisar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Yang ketiga ada bunyi ultrasonik, itu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini tidak bisa didengar oleh kita. Ya, contoh pemanfaatan bunyinya untuk mendiagnosa janin dalam kandungan melalui proses USG. Nah, di sini adalah contoh soal dari cepat rambat bunyi ya. Cepat rambat bunyi sendiri adalah jarak yang ditempuh setiap satuan waktu. Rumusnya udah Bu Indah sampaikan tadi. Jika yang diketahui adalah lambda atau panjang gelombang dan periodenya, maka kita pakai rumus yang atas. V, cepat rambat gelombang sama dengan lambda dibagi periode. Tapi jika yang diketahui adalah frekuensi dan panjang gelombangnya, kita tulis V, cepat rambat gelombang sama dengan lambda kali frekuensi. Kita lihat di sini contohnya. Frekuensi suatu gelombang bunyi 150 Hz. Cepat rambat gelombangnya 90 meter per sekon. Kita akan mencari panjang gelombang bunyi tersebut. Oke, yang diketahui. Frekuensinya tadi berapa? 150 Hz.
Terus, ini yang diketahui V ya, cepat rambang gelombangnya 90 meter per sekon. Nah, ditanya lambdanya. Nih, jawab, kita pakai yang rumus yang bawah karena yang diketahui lambda dan frekuensi. 90 sama dengan lambda kali 150. Lambda ini sama dengan 150 dibagi 90. Nah, itu tadi akan ketemu panjang gelombangnya. Oke, sekian. Terima kasih.